Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Vindika Aprila Endiarsari dengan NIM 2411029. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya, jawaban Aswaja 1 yang diampu oleh dosen Bapak Mas Tajudin Ahmad M. Hum selaku dosen Aswaja. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Melanjuti pertanyaan yang kemarin, sekarang pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan sifat salbiah dan ma'ani. Perbedaannya yaitu kalau sifat salbiah yaitu sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiah ini tidak ada wujudnya karena kenyataan ia hanya perkara iktibari, sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Misalkan zat Allah bersifat wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Sebenarnya esa tidak ada wujudnya. Yang ada hanyalah zat Allah. Esa ini ditetapkan bagi Allah agar manusia tidak membayangkan di dalam pikirannya bahwa zat Allah banyak. Sedangkan sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada kenyataan. Artinya ada wujudnya dalam kenyataan. Apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi sesuatu yang disifati, maka secara otomatis akan menetapkan hukum padanya. Misalnya, apabila sifat sama yang artinya maha mendengar, kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an, yang artinya Allah adalah zat yang maha melihat. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang ketiga. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk? Dan mengapa para ulama merumuskan ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu? Jawabannya, yang dimaksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk pada sifat-sifat di atas, yang 20 itu ya. 20 sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menjangkaunya, karena akal manusia tidak mampu menjangkau lebih dari 20 sifat Allah. Maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Nadham Aqidatul Awam, yaitu wa ba'du fa'lam bil wujudil ma'rifah mi wajibilillahi isrina sifat. Artinya, adapun setelah itu maka ketahuilah bahwasanya wajib bagi mukallaf mengetahui sebagian sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang keempat. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Kenapa ya? Pada sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ma'ani ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat manawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci setidaknya karena dua alasan. Alasan pertama yaitu tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Alasan yang kedua yaitu sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, maka sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'adudul qudama. Artinya ada lebih dari satu perkara yang qadim. Sedangkan sifat maknawiyah sendiri yaitu adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat qudrah yang artinya kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiron.
yang artinya zat yang kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia itu ada 7. Yang pertama, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Jadi keduanya ini ditetapkan, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ini ditetapkan karena tujuannya berbeda. Sifat ma'ani menjelaskan apa yang dimiliki oleh Allah, sedangkan sifat ma'nawiyah menjelaskan bagaimana keadaan Allah dengan sifat itu. Oke, kita lanjut pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang pertama, sifat wujud. Yang dalil aklinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Maka adanya alam menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah. Dalil nakli dari sifat wujud yaitu dialah yang awal dan dia yang akhir, yang zohir dan yang batin. Ini pada firman Allah pada surat Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang kedua yaitu kidam, yang artinya dahulu tanpa permulaan. Pada kidam, di antara dalil akli sifat kidam adalah seandainya Allah tidak bersifat kidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis, tentu Allah membutuhkan muhdis atau pencipta. Untuk mewujudkannya, hal ini tidak mungkin, sebab Allah adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Dari sini disimpulkan bahwa Allah bersifat kidam. Sedangkan dalil nakli dari sifat kidam yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya dia adalah yang maha terdahulu, dan pada hadis riwayat Muslim yang artinya ya Allah, engkau adalah yang paling terdahulu yang tidak didahului oleh apapun. Sesungguhnya hanya bagi Allah 99 nama, hingga sabda Rasulullah Al-Qadim, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu baqo, yang artinya tidak ada akhirnya atau kekal. Dalil akli dari sifat baqo adalah andaikan Allah tidak bersifat baqo, maka pasti Allah bersifat fana, yang artinya rusak. Andai wujud Allah fana, Allah pasti bersifat hadis. Sedangkan dalil tidak mungkin sifat hati sebagai Allah telah kami jelaskan pada sebelumnya pada sifat qadar. Di antara dalil nakli pada sifat baqo yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, yang artinya semua yang di atasnya, yang dimaksud bumi, akan binasa, dan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sifat yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi, yang artinya tidak sama dengan makhluk. Dalil akli pada sifat mukhalafatul hawadisi adalah andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Sebab sesuatu yang boleh menjadi sifat dari salah satu dua hal yang sama, maka boleh menjadi sifat bagi salah satu yang lain. Maksud mukhalafatul hadisi adalah tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah secara mutlak, tidak di dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak pula dalam perbuatannya. Dalil nakli pada sifat mukhalafatul hadisi yaitu pada firman Allah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan dia maha mendengar, maha melihat. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil akli pada sifat qiyamuhu binafsihi adalah andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani seperti kudrah, iradah, ilmu, dan sifat-sifat ma'ani lainnya. Dan hal itu tidak mungkin, sebab dalil yang akan kami jelaskan pada pembahasan sifat ma'ani. Dalil kedua adalah andaikan Allah membutuhkan pencipta yang mewujudkannya, maka Allah adalah hadis. Dan hal ini tidak mungkin sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan sifat baqo.
Dalil nakli pada sifat qiyamuhu binafsihi pada Quran surat Al-Fatir, Quran surat Fatir ayat 15 yang artinya, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya. Sifat yang keenam yaitu wahdaniyah yang artinya esa. Dalil akli pada sifat wahdaniyah yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Maka adanya alam menunjukkan adanya pencipta yaitu Allah. Dalil nakli pada sifat wahdaniyah yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selainnya, yang maha pengasih dan penyayang. Yang ketujuh yaitu kudrah, yang artinya berkuasa. Dalil akli pada sifat kudrah yaitu menciptakan alam semesta butuh kekuasaan yang besar. Hanya Allah yang memiliki kuasa sempurna itu. Dalil nakli pada sifat kudrah yaitu sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-8 yaitu sifat yang ke-8 irodah yang artinya berkehendak. Dalil akli pada sifat irodah yaitu setiap ciptaan Allah menunjukkan ada kehendak. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa kehendak. Dalil nakli sifat irodah adalah pada firman Allah Ta'ala pada Quran surat Hud ayat 108 107. Sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang dia kehendaki. Yang ke-9 yaitu ilmun yang artinya mengetahui. Dalil akli sifat ilmun adalah wujudnya alam semesta yang sedemikian detailnya ini. Jika Allah tidak bersifat ilmun, maka Allah bersifat bodoh. Jika Allah bodoh, mesti tidak akan dapat membuat alam semesta yang sedemikian indah ini. Dalil nakli pada sifat ilmun yaitu sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Yang ke-10 yaitu hayat yang artinya hidup. Dalil sifat hayat adalah wujudnya alam semesta. Jika Allah tidak hidup berarti Allah mati. Jika Allah mati maka Allah mustahil untuk disifati kudrah, irodah, dan sifat ma'ani lainnya. Sehingga alam pasti tidak ada karena alam ada berarti Allah bersifat hidup. Di antara dalil nakli sifat hayat adalah firman Allah Ta'ala pada Quran surat Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus menerus mengurus. Yang ke-11 yaitu sama dan basor, kita gabungkan ya. Dalil akli pada kedua sifat ini adalah andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni tuli dan buta. Pengandaian jenis ini salahnya sebab keduanya adalah sifat kekurangan dan mustahil Allah bersifat seperti itu, sehingga dapat dipastikan Allah bersifat sama dan basor. Dalil nakli kedua sifat ini adalah firman Allah Ta'ala pada Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Dia dan Dia maha mendengar, maha melihat. Yang ke-12 yaitu sifat kalam yang artinya berfirman. Kalamullah adalah sifat qodimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat qodim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya. Seperti diam, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Dalil akli pada sifat kalam yaitu Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, maka Allah memiliki sifat kalam. Karena saya bersumber dari buku Aswaja dan pada sifat kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, dan kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman, itu tidak ada penjelasan dalil akli dan naklinya pada sumber saya, maka saya cuma menyebutnya saja. Sekian presentasi jawaban Aswaja dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang pas atau tidak mengenakan hati Bapak, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.